my channel Oracle Card Indonesia channel. Kita bakalan baca ya 5 orang ya yang bakal hadir atau bakalan muncul dalam kehidupan kamu ya. Dan kali ini buat kalian semua teman-teman Leo ya, dimanapun kalian berada, siapa sih ya bakalan hadir 5 sosok ini? Apakah sosok-sosok tersebut adalah sosok yang kamu nantikan ya, atau ya nggak kepingin kamu temuin tapi nongol lagi gitu kan? Ya, dan kali ini monthly reading ya, kamu bisa temukan bacaan-bacaan ini kalau kalian ketinggalan di playlistnya Oracle Card Indonesia teman-teman ya, sambil melihat video-video yang lainnya. Siapa tahu ya kamu ada yang namanya jodoh dengan channel ini yang nyantol ya teman-teman dengan judulnya. Nah kita lihat ya, jangan cuma jodoh sama satu channel ini aja, tapi juga Oracle Card Indonesia Soul Story dan juga Oracle Card Indonesia Sound Healing ya, dimana buat kamu yang kepingin banget berubah ke arah yang jauh lebih baik tapi masih bingung caranya kayak gimana ya, silahkan menuju ke sana. Karena apa? Karena ya ada afirmasi positif, musik brainwave yang aku buat teman-teman untuk supaya kalian bisa dengarkan setiap harinya, dan siapa tahu ada perubahan-perubahan yang luar biasa yang kalian rasakan setelah kalian mendengarkannya secara rutin teman-teman ya, kecuali pada saat menyetir jangan ya. Oke, dan buat kalian yang mau private reading berbayar Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email ada di oraclecardindonesia@gmail.com ya. Term and condition berlaku, dan juga ada nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi di masing-masing videonya Oracle Card Indonesia, atau kalian boleh klik di bio-nya Oracle Card Indonesia. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, kita siap-siap dulu ya. 5 orang, 5 sosok yang bakal hadir atau bakal muncul dalam kehidupan kamu untuk kalian semua teman-teman Leo. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I play with a beautiful word for you. Alright ya, kita lihat untuk yang pertama terlebih dahulu. Siapakah dia ya? Sosoknya maskulin ya teman-teman ya, sosok seorang maskulin. Kalaupun seorang perempuan, dia adalah perempuan yang cukup maskulin energinya ya teman-teman, seperti itu. Dan ini orang yang kalau dibilang otoriter, yes ya, sosok yang otoriter, sosok yang benar-benar kalau misalkan ada apa-apa tuh satset banget gitu ya, benar-benar nggak suka orang yang lelet tuh, nggak suka teman-teman. Jadi dia akan ngomel ya, dan ini memang agak-agak sumbu pendek ya, secara sumbu pendek itu ke ininya ya, kesabarannya, ke emosinya ini gampang banget ya namanya meledak, gampang banget ngambek, gampang banget ya namanya marah. Apalagi kalau misalkan pekerjaannya tidak dikerjakan dengan baik ya, sesuai dengan arahannya, jangan tanya ya teman-teman ya, kamu pasti akan diomelin sepanjang hari ya, seperti itu. Emosian, yes, nggak sabaran juga banget, dan ini orang yang cukup gengsian for saying sorry. Jadi kalau misalkan dia bikin salah atau ada masalah dan kebetulan dia adalah orang yang salah gitu ya, dia nggak akan atau susah sekali untuk bilang maaf, karena memang gengsian, segengsi itu gitu loh orangnya ya, seperti itu. Aries atau sionya bisa jadi sio naga ya. Tapi kalau misalkan untuk hal-hal yang kaitannya dengan kepemimpinan gitu kan, leadership dan lain sebagainya, kita harus akui bahwa orang ini ya adalah orang yang luar biasa kerennya kalau untuk masalah-masalah yang kaitannya dengan hal-hal seperti itu ya. Oke, teman-teman, ini orang yang cukup lumayan baru ya, jadi belum lama kamu kenal dan baru ya. Besar kemungkinan ini adalah mungkin leadernya kamu atau mungkin pimpinannya kamu ya, besar kemungkinan seperti itu. Nah kalau misalkan dia datang ya, dimana kalau misalkan kita bicara mengenai leader atau bos kamu dan sebagainya, datang aja gitu ya, orang miliknya dia juga gitu ya. Tapi kalau misalkan masih ada lagi top of the topnya teman-teman, dan dia datang gitu ya, misalkan dia manajernya kamu atau apa itu, kita lihat ya apa sih yang sebaiknya mesti kamu lakukan atau yang sebaiknya kamu lakukan dengan kedatangannya dia itu. Apapun yang terjadi gitu ya, apapun yang terjadi, mau dia itu mengkritik kayak apa, mau dia bilangin kamu kayak gimana, mau seperti apa, yang penting ya kamu melakukan yang terbaik sesuai dengan versinya kamu. Kalau misalkan ada kritikan, itu bukan kritikan, anggap itu sebuah masukan teman-teman ya, anggap itu sebuah masukan. Kalaupun ada orang lain yang melaporkan tentang kamu seperti apa dan kayak gimana, sehingga dia mungkin ya
melepaskan atau ngambek atau ngamuknya ke kamu, atau dengan tension yang kurang baik, kamu bisa jelaskan itu dengan baik-baik teman-teman ya. Jangan membalas dengan hal yang sama, dengan ketidakbaikan ya. Oke, ini yang pertama ya, ini yang pertama. Kita akan lihat untuk yang sosok yang kedua ya. Siapa sih yang bakalan hadir atau yang bakalan muncul di sosok yang kedua ini? Kita lihat, orang ini baru kenal ya sama kamu. Kalau yang ini ya, satu circle sama kamu sebenarnya teman-teman, cuman memang dia orangnya itu agak-agak sedikit lucu ya. Lucunya ada batasan-batasan di antara kalian ya. Jadi ini orang yang gampang kepikiran banget sebenarnya ya, kepikiran. Kalau setianya setia dia teman-teman, jadi gampang kepikiran, juga gampang terpengaruh ya, apalagi kalau misalkan bilang tentang pikiran-pikiran yang kurang baik gitu kan, udah deh gitu kan, pikirannya dia bisa yang namanya merajalela kemana-mana gitu. Jadi memang agak susah ya kalau misalkan kita bicara sama orang yang gampang kepikiran. Karena apa? Karena kita harus memilah-milah atau memilih-milih ya, apa sih yang bisa kita ucapkan atau apa sih yang bisa kita sampaikan gitu kan. Jangan sampai ketika nanti kita menyampaikan sesuatu hal gitu kan ya, justru itu akan jadi bumerang untuk diri kita sendiri atau akan jadi masalah gitu loh ke depannya nanti ya. Memang ada plus sama minusnya. Di lain sisi dia adalah orang yang sangat setia banget, mau itu berteman sama orang yang dia sayangin juga ya, dia sangat setia sekali seperti itu. Nah oke, teman-teman, ini orang yang introvert ya, introvert atau tertutup. Jadi agak butuh waktu untuk kita bisa deketin dia, untuk dia bisa bicara sama kita gitu ya. Memang seperti itu. Pisces atau sionya bisa jadi sio kelinci ya. Pisces atau sionya bisa jadi sio kelinci. Nah kedatangannya dia itu apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan dengan hadirnya dia atau datangnya dia ya. Mungkin ada beberapa hal yang akan disampaikan dia mengenai mungkin ketidaksukaannya atau sesuatu yang sebaiknya kamu tidak lakukan gitu kan ya. Tapi fokus aja bahwa mungkin saja dia hanya mengeluarkan unek-uneknya dan dia hanya bicara saja gitu loh ya. Selebihnya kamu mau kayak gimana atau seperti apa, kalau memang menurut kamu itu adalah hal yang baik dan yang terbaik ya why not ya, kenapa tidak. Jangan sampai hal-hal seperti itu mempengaruhi cara pandang kamu terhadap sesuatu. Tapi kalau itu baik ya kenapa tidak gitu loh teman-teman ya. Yang terpenting ya pada saat menyampaikan atau saat kita menerima penyampaiannya itu tidak disertai dengan judging atau tidak disertai dengan judgmental ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, ini yang kedua. Sekarang kita akan lihat sosok yang ketiga. Siapakah sosok yang ketiga yang bakalan hadir atau yang bakalan muncul dalam kehidupannya kamu ya. Kita lihat Leo ya. Oke, ada seseorang yang ini ya, apa namanya, masalah-masalah yang kaitannya dengan pekerjaan. Jadi misalkan kalian tidak lama mungkin ya pernah bertemu tapi tidak sesering itu juga, misalkan sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali gitu ya teman-teman ya. Tapi kalian membahas masing-masing gitu, jadi hanya datang curhat-curhat gitu kan tentang pekerjaan, tentang kehidupan yang memang bener-bener yang cuman apa sih kayak kanan kiri depan belakang nggak jelas gitu loh ngobrolnya. Tapi berbobot gitu loh obrolannya kalian yang mungkin kayak tidak ada ujungnya ini ya. Pembicaraan kalian tuh berbobot gitu. Nah ini Virgo ya, atau sionya bisa jadi sio ayam. Orangnya banyak sekali yang datang untuk bicara sama dia, pinter mahamin perasaan orang lain walaupun mungkin kelihatan gak peduli ya teman-teman, tapi dia pinter banget mahamin perasaannya orang lain. Dia pinter banget yang namanya mengerti ya, empatinya cukup tinggi ya, dan telinganya dia juga cukup lebar untuk mendengarkan masalah-masalahnya orang lain ya, seperti itu. Lalu juga typically orang yang kalau udah kerja gila banget ya. Jadi yang di otaknya dia pasti cuman kerjaan. Jarang banget ngegosipin orang tuh, jarang banget. Karena apa? Karena waktunya dia ya itu
banyak dan habis untuk bekerja. Jadi kayak misal diomongin orang di belakangnya sebodo amat gitu, yang penting aku nggak minta makan sama orang lain, yang penting aku juga nggak melakukan hal-hal yang merugikan buat orang lain ya. Dia prinsipnya mah begitu teman-teman ya. Bagus sih ya, karena dia juga ini ya, cuman memang seringkali kesepian ya, karena kan urusannya cuman kerjaan doang gitu ya. Nah, coba kita lihat ya teman-teman, apa yang sebaiknya mesti dilakukan sama kamu. Dinikmati aja ya, dinikmati aja, belajar juga ya. Dari cerita-cerita orang kita juga bisa belajar loh teman-teman. Dari apa yang disampaikan sama orang, dari apa yang curhatin orang ya, kita tuh bisa belajar gitu. Dari pengalamannya orang lain juga. Jadi dinikmati aja kamu ketemu sama orang ini, belajar juga yang banyak ya. Oke, kita lihat untuk yang keempat ya. Ini udah keempat belum sih? Belum, ketiga ya. Yang keempat kita lihat, ya. Ini orang yang perasaannya berubah ya sama kamu, atau perlakuannya mungkin berubah ya. Dulunya mungkin kurang baik sama kamu, sekarang jadi baik gitu kan ya. Atau kebalikan teman-teman ya, protes banget sama kamu dulunya ya, sekarang jadi baik. Atau sebaliknya juga ya, dulunya baik, sekarangnya protes-protes, ngomongin kamu di belakang dan lain-lain sebagainya. Tapi ini sih mengarah ke arah yang baik ya, perubahan ke arah yang baik. Jadi kalaupun ketemu sama kamu, kemungkinan besar dia mau minta maaf, atau dia mau bicara ya tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan kemarin-kemarin ya. Bisa jadi seperti itu sih teman-teman ya. Capricorn atau sionya sio kerbau ya, orangnya apa? Orangnya cukup struktural, tegas, dan orang yang kayak tingkatan tuh penting ya. Struktur itu penting banget buat dia. Jadi dia nggak suka dilangkahin, dia nggak suka yang namanya hierarkinya itu terputus atau diputus, atau secara tidak hormat memutus hierarki tersebut. Nih orang yang nggak suka ya, seperti itu. Realistis banget. Jadi kalau misalkan suka bilang suka, nggak suka bilang nggak suka. Itu sebabnya mungkin ada beberapa orang yang juga nggak suka ya, karena dia cukup cukup frontal ya. Kalau misalkan protes atau nggak suka tuh cukup lumayan gitu teman-teman. Walaupun mungkin masih ada sisi di mana dia ngomongnya di belakang atau kayak apa, tapi dia cukup frontal ya. Kalau nggak suka ya nggak suka gitu loh ya, seperti itu, agak ugal-ugalan ya. Kita lihat ya teman-teman ya, kalau misalkan dia datang apa yang mesti dilakukan. Nah, kasih batasan sih teman-teman ya, kasih batasan. Dan kalau misalkan itu merugikan kamu ya, belajar bilang enggak gitu. Jangan mengikuti atau menuruti hal-hal yang nantinya bakalan jadi senjata buat kamu ya. Senjatanya dipakai buat nusuk kamu sendiri, itu jangan teman-teman. Kalau enggak ya bilang enggak, kalau iya bilang iya. Jangan yang namanya setengah-setengah, ya udah deh aku bantu gitu kan ya, tapi end up-nya nanti nggak ikhlas gitu kan. Ya udah deh aku ini, ya udah aku nggak bantu, aku nggak bisa dan bla bla bla, tapi end up-nya nanti dibantu. Itu juga jangan teman-teman. Kalau sudah ya terapkan batasan-batasan dan say no kalau misalkan kamu nggak yakin kamu bisa lakukan, karena itu bakalan affected banget ya hubungannya kalian. Nah kita lihat ya, kita bakalan lihat untuk yang selanjutnya, yang kelima ya. Kita lihat nih, orangnya sosoknya cukup feminim ya, dan cukup dominan, orang dengan karakteristik yang tegas ya teman-teman. Tapi sebenarnya dalam hatinya dia yang paling dalam, dia orang yang benar-benar enggak tegaan sama sekali. Jadi emang agak konflik ya kalau misalkan kamu tegas nih gitu kan ya, ya udah satset dan bla bla bla, tapi begitu bilang enggak usah dibantu dan bla 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 bla, begitu ketemu sama orangnya sendiri yang mau dibantu bisa luluh teman-teman, bisa ya udah deh bantu aja nggak apa-apa, cuma sekali ini doang ya gitu ya. Tapi terus seperti itu orangnya, tegas tapi nggak tegaan, sehingga banyak sekali konflik-konflik dalam hidupnya. Dan setiap keputusan yang dia bikin pada akhirnya jadi kayak menggalau ya teman-teman kalau untuk hal-hal seperti itu. Oke, ini orang yang romantis sebenarnya, tapi dia cukup gengsian buat hal-hal yang seperti itu ya. Tegas iya, kaku iya banget teman-teman ya, tapi ya itu dia masih nggak tegaan juga gitu ya. Selanjutnya, ini orang yang gak suka diperlakukan tidak adil. Jadi dia akan terus menghantui orang-orang yang apa sih, kayak korupsi atau apa hal yang seperti itu. Dia nggak ini teman-teman, dia nggak akan respect sama orang kayak begitu ya. Orang yang harus adil gitu. Kalau aku dapatnya satu ya orang lain juga harus dapat satu. Kalau orang lain dapat dua ya aku juga harus dapat dua, kayak gitu ya. Jadi apa yang sebaiknya dilakukan kalau misalkan dia datang teman-teman ya, nggak apa-apa
apa-apa ya, dinikmati aja ya, karena memang tugasnya dia untuk datang teman-teman ya, dan niatnya dia juga baik, jadi nggak ada masalah juga gitu. Jadi oke sih, fine ya, nggak usah perlu untuk menyelesaikan apa-apa terlalu terburu-buru, telaah dulu, lihat dulu situasi dan kondisi, karena kadang-kadang kan ketika dia bikin suatu keputusan atau apa, kamu juga harus mesti nggak langsung ngikutin, tapi juga tidak harus langsung menelan mentah-mentah, tapi juga harus berpikir dulu bener nggak ya, kayak gitu. Oke ya teman-teman, ini bacaan buat kalian semua. Semoga 5 orang yang datang atau 5 orang yang muncul ini, yang awalnya mungkin kurang baik niatnya, ya bisa jadi baik setelah ketemu sama kamu, amin ya. Dan ya untuk kalian yang sedang punya problem-problem perselisihan dan lain-lain sebagainya, semoga lekas selesai, semoga menemukan solusi-solusi yang tepat ya. Kita jumpa lagi next readingan teman-teman next month ya, dengan cerita-cerita yang pastinya jauh lebih menarik yang lainnya ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye, have a great month, bye bye.